dipersembahkan oleh Selamat malam para pejuang cuan yang siangnya kerja rodi, malamnya mimpi jadi sultan. Selamat datang di Midnight Live episode 33. Masih bersama host kesayangan Anda, Valentinus Reza. Yang selalu waspada setiap penonton ketawa. Bisa aja saya. Gimana tadi? Nobar timnasnya seru nggak? Seru! Ya nggak apa-apa, walaupun kalah tetap masuk ronde keempat kan? Sedih wajar, tapi jangan kebawa ambyar. Sadar tuh cicilan masih banyak yang harus dibayar. Cicilan penonton. Ya udah, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live! Di tengah turunnya daya beli rakyat dan harga-harga makin naik, ada satu sektor yang tetap bertahan, yaitu jasa hiburan yang menggoda iman. Dan informasi pertama malam ini disajikan dari kota Semarang yang penuh cita rasa. Kali ini bukan cuma lumpia yang bikin ketagihan, ada juga menu baru yang katanya spesial, lembut, empuk, gurih-gurih nyoy, dan beraroma khas penuh dosa dan jerat pidana. Namanya mashed potato. Disajikan dari kentang pilihan yang bisa goyang. Jadi baru-baru ini ada petinggi parpol, yakni ketua DPD yang menjadi salah satu partai di Jawa Tengah ya. Ketua DPD salah satu partai di Jawa Tengah, Bambang Raya Saputra, yang resmi jadi tersangka karena tempat karaoke miliknya ternyata menyajikan paket mashed potato. Bukan makanan tapi paket karaoke yang pemandu lagunya goyang dengan topping telanjang. Harganya 5,8 juta rupiah per paket, isinya playlist dan layanan striptease. Goyang-goyang sambil nyanyi, buka Siti Jos. Jadi bayangin aja, habis kerja lembur, suntuk, ngantuk, tiba-tiba ada notifikasi gaji. Terus teman kantor nyeletuk, healing yuk, ada mashed potato nih. Ya temennya kan statue ya, kayak penonton setelan culun. Langsung nyaut gas. Kebetulan lagi lapar nih. Sampai tempatnya kok nggak ada potetonya. Yang datang malah mbak-mbak menyapa dengan kalimat lembut. Mau yang creamy atau yang wildly? Gaji sulit, gaya hidup selangit. Paket mashed potato 5,8 juta. Gaji UMR Semarang nggak nyampe 3,5 juta. Niatnya healing, pas keluar room langsung pening. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba mashed potato. Menanggapi layanan penuh keringat dan dosa itu, tersangka Bambang bilang ia nggak tahu menau. Ia mengaku cuma nyewain tempat, operasionalnya dikelola rekan bisnis. Ibarat kalian dagang parfum, bilang saya nggak tahu kalau parfum saya dijadiin modus berebut pasangan orang. Mashed potato yang harusnya lembut, nyatanya membuat Bambang menghadapi tantangan hidup yang keras. Keras proses hukumnya, keras konsekuensinya. Yang soft alibinya aja. Saya difitnah, saya hanya pengusaha kuliner karaoke. Apa jangan-jangan mulutnya typo nih? Mirip alasan gebetan yang bilang, aku tadi kehujanan, jadi numpang di kosan mantan. Tapi nggak ngapa-ngapain kok, cuma pegangan tangan. Sampai keringetan. Mindahin galon, nggak ada AC kamarnya. Ngeres aja penonton. Kolot. Jadi mau alasan apapun, kalau terbukti salah ya pasti ketangkep. Ingat, sepandai-pandainya tupai melompat, nggak bakal bisa masuk Olimpiade. Kembali lagi ke soal kentang tumbuk, ya, mashed potato. Yang jelas mashed potato ini bukan side dish, Bambang. Ini main course yang melanggar pasal undang-undang pornografi. Partainya langsung pasang badan, siapkan tim hukum. Tapi maaf nih, ini kan bisnis berbau mesum.
Masa masih diberi bantuan hukum? Kalau dibalik, muku notap irede pisam asam. Absurd gak gue? Dibalik tadi. Jadi buat pelaku bisnis hiburan, ingat mashed potato itu makanan yang bikin perut terisi. Bukan layanan tarian telanjang yang bikin kalian karaokean di ruang interogasi. Kita lanjut ya. Dari Semarang, Jawa Tengah, kita terbang ke Medan, Sumatera Utara. Bukan pindah tempat nyanyi, tapi cari lurah dan camat yang lagi terbang tinggi. Jadi awalnya begini awalnya. Beberapa waktu lalu rumah dinas wali kota Medan lagi ramai. Bukan karena ada hajatan atau lagi ada tes wawasan kebangsaan. Tapi tes urin dadakan. Hasilnya 4 pejabat yakni 2 lurah dan 2 camat positif narkoba. Mau lurah ataupun camat, mereka ini ASN, aparatur sipil negara. Bukan ASN, aku suka ngefly. Mereka seharusnya bisa melayani dan membina warga, bukan malah butuh pembinaan. Jadi, buat warga di sana yang sempat bertanya-tanya kenapa urus dokumen di kelurahan dan kecamatan lama, mungkin rasa penasarannya sudah terjawab. Lurah dan camatnya masih ngefly. Jadi urusan warga kena delay. Mereka bukan lupa hari, tapi lupa daratan. Besok bawa fotokopi kakak rangkap 3 ya. Habis itu kita rakap lagi. Atsgane. Menyikapi hasil tes itu, Wali Kota Medan, Riko Waas, nggak mau warga was-was. Tanpa basa-basi, jabatan keempat orang itu langsung dilepas. Agar tidak menghambat proses pemeriksaan oleh inspektorat. Lalu, hukumnya gimana tuh, Bray? Ya, sementara ini belum dihukum ya kan. Kepala BNN Sumut bilang mereka ini korban penyalahgunaan narkoba ya kan. Alasannya macam-macam ya kan. Ada yang memang pakai sabu ya kan. Ada yang ngaku baru sekali pakai ganja ya kan. Ada juga yang bawa bukti kalau obat itu resep dokter ya kan. Dan ada juga yang ngaku kalau pernah pakai ekstasi ya kan. Tapi itu dulu ya kan. Sekarang sih udah nggak kambuhan ya kan. Nggak nih. Serius nih kita ya, sekarang ya serius ya. Kata BNN mereka ini harus direhabilitasi. Itu pun harus dengan persetujuan keluarga. Dan hukumannya masih sebatas hukuman disiplin. Kayak bocah SD nggak ngerjain PR, suruh buat pengakuan di papan tulis. Saya janji nggak akan nakal lagi. Kalau saya nakal lagi, saya ngaku khilaf lagi. Iya kan? Setahu saya ini, kalau udah selevel Pak Lurah dan Pak Camat, kalau nongkrong pesannya wedang uwuh, bukan sabu. Kesenjangan terongkongan. Come on, kalau Lurah dan Camat yang pegang wilayah aja ngefly, gimana rakyatnya bisa percaya pelayanan bisa diperbaiki? Betul. Yang melayani aja masih berhalusinasi. Minta es maca sama pot bunga. Next time buat Pak Lurah dan Pak Camat, kalau kalian pengen jabatan tinggi, tinggilah karena prestasi. Bukan tinggi karena serbuk halusinasi. Kita ke informasi terakhir. Jumat kemarin kita bahas kasus tambang nikel di Raja Ampat. Yang akhirnya Selasa pagi tadi ada 4 dari 5 usaha tambang iupnya dicabut oleh Pak Presiden. Namun ada 1 usaha tambang yakni PT GAK Nikel gak dicabut iupnya. Masih aman, masih sesuai AMDAL, kata Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Semoga beneran patuh AMDAL ya, bukan patuh ordal ya Pak. Kalau Raja Ampat sudah diurus dengan cepat, kali ini kita geser ke Jawa Barat, tepatnya ke Tasikmalaya. Bukan buat wisata, tapi lagi-lagi buat kita ngelus dada. Kita semua tahu kalau Indonesia itu negara kaya, saking kayanya lihat gunung dikit langsung digali. Bukannya didaki, digali.
Kayak lihat pacar temen baru jadian langsung diselengkat. Sergio Ramos loh. Apa Pepe? Jadi baru-baru ini polisi nemuin 4 tambang ilegal, ada 3 tambang pasir, 1 tambang emas. Gak cuma tambangnya, tersangkanya juga sudah ditahan. Untuk tersangka tambang pasir ada AT inisialnya, warga Indihiyang. Sementara untuk kasus tambang emas tersangkanya JP dan SH, warga Cineam. Dan untuk tambang pasir masih ada 2 lagi, H dan JK yang masih disidik. Tapi tenang aja, biasanya yang masih disidik ini cuma perlu waktu. Kayak PDKT nanti juga jadian. Maksudnya dijadiin tersangka. Ulah penambang pasir ilegal ini pun memicu kemarahan Akamsi. Warga desa Cidadap muak, mereka ngamuk, mereka ngebajak ekskavator dan ngancurin tambang ilegal kayak di film Mission Impossible. Tuh lihat warga kompak, udah kayak supporter. Bedanya supporter biasanya bajak bus pemain pas kalah derby. Kalau Akamsi ngamuk, ekskavator pun jadi. Biasa ngegas motor bebek, tiba-tiba gas ekskavator. Dijamin rata tuh tambang. Pemerintah Tasikmalaya akhirnya gencar melakukan penertiban tambang pasir ilegal. Tapi ironis di saat tambang ilegal ditertibkan, harga pasir naik. Semoga itu sementara ya. Nanti kalau sudah tertib bisa turun lagi harganya. Jangan sampai gara-gara harga pasir naik, logika pemerintah berubah. Tambang ilegal kita musnahkan. Tapi kalau harganya naik kita pasrahkan. Jangan ya Dek ya. Gak cuma alam yang rusak, bahkan di kaki Gunung Galunggung 2 kampung hilang sejak 2009. Kampung Gerewong dan Beberah bukan dihapus dari peta, tapi dipaksa pindah karena tambang. Kayak pasangan yang terpaksa nikah karena orang tua. Bukannya nggak cinta, tapi nggak suka. Udah tua. Balik lagi soal tambang pasir, nggak cuma di Tasikmalaya, ada juga Gunung Kuda di Cirebon yang pada akhir Mei lalu longsor hingga mengakibatkan 21 orang meninggal dunia. Bukan karena bencana, tapi karena aktivitas tambang yang serakah, rakus. Padahal Pemda setempat per Februari sudah minta operasi tambang dihentikan. Tapi pemilik tambang nggak peduli, asal cuan, bencana urusan nanti. Atau mungkin dia pikir dilarang itu artinya boleh asal pelan-pelan. Kayak judul lagu Smooth Criminal. Akhirnya pemilik tambang dan kepala teknik jadi tersangka, inisialnya AK dan AR. Kalau digabung jadi akar. Akar masalah. Mungkin mereka punya prinsip, kalau dari rusakin alam bisa nyari cuan, ngapain jaga kelestarian? Dan intinya masalah tambang ini nggak akan pernah selesai kalau harus tunggu alam rusak baru ditertibkan. Urusan tambang dan alam bukan soal viral, tapi soal memperbaiki mental penambang nakal. Fenomena ini jelas membuktikan kalau negeri kita kaya mineral, tapi kurang manusia bermoral. Ingat, alam nggak diam bos. Dan kalau alam terus disakiti, dia nggak akan balas pakai pasal. Dia balas pakai bencana. Dan itulah sajian pembuka kita di Midnight Live. Boleh tepuk tangannya penonton. Kami akan kembali dengan segmen Sebat. Selasa baca komentar. Pasti komentarnya seru-seru nih. Karena soal perjuangan timnas Indonesia. Jadi tetaplah di Midnight Live. Dipersembahkan oleh Penonton mana suaranya? Lemes amat penonton, lagi sakit. Jadi tulang ya? Apalagi? Siapa yang jadi tulang nih? Ini penonton lemes amat. Lah, berarti kalian tidak memelihara kesehatan tulang kalian nih. Mau tahu solusinya nggak? Yuk minum
L-Kal dengan Coral Kalsium, vitamin D3, K1 dan K2 untuk penyerapan kalsium yang maksimal ke dalam tulang kita. Kan kalau tulang kuat, sehat, bisa nonton seharian, bisa duduk seharian, bisa lembur lagi, nggak dibayar. Penonton sehat terus dong ya. Sehat, langsung sehat nih keren. Iya, karena kita kan stripping nih. Iya. Mulai minggu ini kita. Selasa sampai Jumat. Wah. Nah, di segmen ini seperti janji saya tadi, kita akan bacain komentar netizen, para Aumania yang sudah komen soal perjuangan timnas Indonesia ya, Tom? Iya. Langsung saja kita mulai. Inilah Sebat. Oke, boleh tepuk tangan lagi penonton. Sebat, Selasa baca komentar. Yes. Ada berapa ribu komentar yang masuk? Wah, saya 48. Cukup banyak. Kita pilih yang terbaik. Oke. Yang pertama dari @ko.george. Pengen dukung Garuda menang lawan Subasa. Waduh. Tapi nggak mau nazar nanti ditagih seluruh Indonesia. Kayak kenal nih saya nih ya. Iya, iya. Ini yang janjiin mie ayam se-Indonesia nih Iya, kemarin. Aduh. Nah lo yang kemarin mau traktir mie ayam belum kesampean nih. Iya. Bener kan? Benar. Masih ngutang dia tuh. Selanjutnya ada dari @hoppost.id. Pelatih Belanda menahkodai Indonesia dan melawan Jepang. Kayak pernah baca di mana gitu. Yang penting semoga pertandingan ini jadi bekal dan pembelajaran buat round 4 nanti. Buat pembelajaran. Iya. Penting tuh. Penting buat timnas Indonesia Iya dong. agar bisa lebih tampilnya lebih greget lagi nanti di ronde keempat ya. Oke, dari @zastn.x. Jepang menang, se-Indonesia jadi wibu. Mana mie ayamnya? Sampai sekarang ada yang nagih tuh mie ayam. Lo tagih tuh sama Kojors. Oke. Selanjutnya ada dari @tvchip_captures. Bulan Oktober nanti mereka harus berbenah. Jangan sampai timnas Indonesia lengah. Kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, saya akan dapat duit banyak dan melamar si dia. Harus ngumpulin duit dulu. Ke KUA aja murah. Ya nggak, Bung? Ya. Dulu pengalaman gimana? Saya kan jodohin. Oh iya. Jadi nggak perlu baik usaha ya. Semua mertua yang bayar? Jelas. Saya nyumbang juga lah, 5 juta. Gaji saya saat itu 5 juta saya sumbangin semua. Sekarang berapa gajinya? 5.500.000. Naik gope ya? Naik gope. Lumayan ya. Ya kalau melamar kan jangan nunggu duit banyak ya. nggak? Iyalah. Langsung aja lamar kalau Yang punya penting niat. niat kan. Nah, kan niat baik kan? Niat baik harus pasti ada aja jalan rezekinya. Ada ya. Milih mertua yang bagus. Lanjut lagi ya. Lanjut. Dari @Eria Ananda. Apapun hasil pertandingan yang sudah dijalani, timnas harus tetap fokus pada satu tujuan, yaitu lolos Piala Dunia 2026. Jepang memang tim kuat di Piala Dunia nanti. Garuda mendunia. Ya, memang harus fokus ya, Tong ya. Harus fokus dong. Apapun itu ya. Apapun itu harus fokus. Di pekerjaan juga harus fokus. Yoi dong, kita fokus hari ini kan. Saya merah nih. Gimana tips-tips untuk bisa fokus di Fokus dunia kerja? Di dunia kerja. Ya, Seperti Otong. biasa kita harus menguasai semua materi. Dengan dedikasi dan hati. Yang sejalan dengan nilai gaji. Yang terakhir belum tentu benar. Itu kan tadi satu. Nomor 2-nya apa? Tadi udah 3 itu saya sebutin. 3 ya? Saya gabungin. Yang keempat deh. Yang keempat harus banyak relasi. Penting nih, penting. Dan jangan korupsi.
Jangan korupsi itu penting Jangan ya? korupsi penting. Di semua pekerjaan tuh jangan korupsi, Bu. Iya. Nggak cuma dari pemerintahan, kita juga jangan korupsi. Iya. Baik korupsi uang maupun korupsi waktu. Iya enggak? Boleh juga ya. Gimana pengalaman kerja di Metro TV udah berapa tahun? Saya Ya. 2012 berarti 13 tahun. 13 tahun. Kita masih ada 4 menit lagi jadi kita Iya. disuruh ngulur waktu. Ya, gimana pengalaman? 13 Bung Reza 14. 14 ya. Beda setahun kita. Beda setahun ya? Iya. Menyenangkan kan? Sangat menyenangkan. Iya. Saya tahu dari bawah Iya. sampai masih di bawah. Enggak dong. Oh ya naik lah, perlahan-lahan lah. Semua tuh ada step by step Iya. by step by step. Udah. Dari di bawah garis kemiskinan sampai pas di garis kemiskinan. Jadi dikit lagi miskin, kaya juga enggak. Mudah-mudahan kaya. Mudah-mudahan. Kadang-kadang tuh rezeki nggak cuma berbentuk materi. Punya teman-teman kerja yang baik, lingkungan kerja yang nyaman, itu udah rezeki. Hal-hal gitu yang disukai bos-bos. Kita menjadi sahabat yang kritis. Iya jelas harus. Bukan sahabat yang menusuk dari belakang. Iya. Iya nggak? Sakit Jadi dong. sahabat tuh harus kritis. Harus kritis. Nggak apa-apa ngomong jelek ke sahabat. Ah lu jelek banget. Gak apa-apa kan? Siap. Hah? Gak apa-apa kan? Ya jangan dong. Maksudnya di depan pemirsa ini. Tapi Otong ganteng nggak? Ya. Lumayan setelah masuk TV dapat perawatan. Dari mertua. Nih pakai ini. Kan udah di poster. Di poster. Iya. Posternya saya print, saya pajang di rumah. Iya. Kebetulan di rumah saya banyak tikusnya. Jadi buat ngusir tikus dah. Iya. Gitu. Bicara soal timnas Indonesia tadi. Iya. Walaupun kalah dari Jepang, tapi kita tetap lolos, Tetap lolos ke ronde keempat. Semoga makin beringas lagi di ronde keempat ya. Ya. Dan lolos ke Piala Dunia. Lawan-lawannya juga ya lumayan gede-gede lawannya ya. Iya, dan Jepang tadi memang sangat lihai dalam bermain bola ya. Lihai sekali, Bung. Lihai sekali. Kanan Jepang. kiri gocak gol. Iya. Susah lawan samurai Jepang. Yang jelas semoga kita bisa berevaluasi diri, cari berbenah dan belajar banyak dari Jepang. Iya jelas. Postur ternyata nggak masalah bagi Jepang ya. Iya. Tadi kan golnya sundulan tuh. Satu. Benar. Gol yang pertama tuh ya. Gol pertama. Sundulan. Gol kedua. Gol kedua tadi Kubo. Iya. Kubo keren Kubo. Iya. Otong suka main bola ya? Wah jelas sekali dong. Bola apa tuh? Bapak boleh tahu. Beckham. Biasa. Makin nggak jelas nih pembahasannya ya. Aduh. Tapi bintang tamu kita nanti juga nggak jelas. Ya. DJLS. Wah, pasti sudah pada penasaran kan? Ya. Aumania di rumah juga pada penasaran kan? Kita jeda dulu, nanti kita kembali lagi. Tetaplah di Midnight Live. Udah gila lu ya? Ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. Nanti dia juga bakal jadi ibu-ibu. Gue yakin si Ferry itu cuma pengen harta bapak. Kita cari tahu dia cewek baik-baik apa. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Gimana hostnya nih? Hah? Mana hostnya? Bang. Bang, jelas juga ini acara ini. Bang, saya bintang tamu, Bang. Halo. Bang. Saya bintang tamu nih. Bang. Iya nih. Ini mumpung nggak ada orang, mending kita puterin trailer kita aja nih. Gimana? Trailer film Iya, kita. Iya. Jadi sekalian aja gitu. Oh ya kan? Tadi gua udah ngirim Lusa mau tayang ya? Lusa mau tayang. Mumpung lagi di sini nih. Iya, kita hack aja ya. Ini dia trailer kita nih. Mana nih? Semua masalah kita solusinya cuma satu, Gen. Apaan? Bapak nikah lagi. Kenapa?
Bapak mau nikah lagi, Po. Udah gila lu ya? Sekali kedip kritis, rambut lurus kena catok 2 minggu. Pak, ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. Nanti dia juga bakal jadi ibu-ibu. Rispo, mama kita wangi. Udah dicek, bagus. Oke. Gue yakin si Feni itu cuma pengen harta bapak. Warisan kita. Nanti malam kita ke klubnya Feni. Kita cari tahu dia cewek baik-baik apa enggak. Ke klub. Betul kau. Masuk aku. Wanita. Foto aja buat bukti. Sekarang kita udah tahu kalau lu punya niat jahat sama bapak. Cewek jahanam. Mas Tio, kasih aku kesempatan 1 kali lagi ya. Ya aku mau. Buat apa? Mas, Buat ngancurin hatiku ketiga kalinya? aku berani sumpah. Diam! Kalian juga kadang-kadang kelakuan kayak anak anjing. Kalau kita anak anjing, bapak anjingnya dong. Jaga mulut lu. Emang pernah lu lihat bapak gonggong? Lu bisa nggak sih tahan sejam aja nggak main judi? Gua kan main judi buat bayar pinjol, Gen. Pinjol juga gara-gara judol. Itu namanya roda ekonomi kreatif yang berputar. Salahnya di mana? Luar biasa sekali. Itu tadi trailer. Anda siapa ini? Saya maaf bang ini. Iya. Ini kan tempat saya. Iya, saya tadi nggak ada orang gitu. Udah silakan. Saya di sini aja ya. Halo. Lu coba gimana lu? Rasain lu. Coba nge-host. Gimana? Baru mulai langsung grogi lu. Tadi mah lancar nih begitu ada yang punya kan kita jadi nggak enak gitu. Tapi ini beneran acara ini kan viral banget ya. Iya. Ternyata sesantai ini ya. Santai. Iya. Asli. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk GJLS. Wow. Luar biasa. GJLS debut di sebuah film. Ya. Ya. Film durasi panjang, film bioskop. Karena kita memang sineas juga. Sebelumnya kita juga sudah sineas juga. memproduksi beberapa film pendek, film festival. Kalau kayak saya tuh tadi aja baru bikin film 15 detik. Itu story. Itu story namanya. Beda, iya. Rispo sampai menitikan air mata di premier kemarin. Berarti sekali nih film ini untuk Rispo ya. Lagi po. Boleh cerita Rispo sedikit soal film? Viral lagi ayo. Iya. Ya air mata yang tertetes dari mataku itu adalah air mata bahagia, Bang. Air mata kebahagiaan. Air mata bahagia. Tapi emang ini ya Po ya, kayak ini momen yang kita tunggu-tunggu banget Bang. Karena kan dari awal kita bikin GJLS kan kita emang ngeplanin apa ya, bukan ngeplan lah ya, kita tuh bikin film-film pendek, beberapa kali punya mimpi suatu saat akan punya film panjang dan sekarang akhirnya kayak tercapai gini. Gimana perasaan? Gimana perasaan lu, Po? Ya sangat senang sekali sih, sangat. Nangis sih, Po, tolong. Nggak bisa kalau dipaksa. Nggak bisa kalau disuruh-suruh gitu, nggak bisa Bang. Nangis gitu. Ya ini buat kebutuhan. Ya lu nya diam, lu nya nangis Po. Lu kan pakai clip on, kedengeran. Ini penonton di rumah. kali, Ada disuruh nangis gitu kayak. Ya udah gue pakai gini aja ya. Apalagi kakinya belum keinjek kan? Iya. Biasanya kan gitu gimmicknya. Iya. Kalau Hifzi sendiri gimana? Apa arti film ini untuk Hifzi? Ya sangat berarti sekali sih Bang. Apalagi nih
Kalau main film mungkin kita bertiga udah beberapa kali lah ya di film-film lain. Tapi ini yang film. Bener. Udah. Sekarang lu cuma denger, nggak usah nangis. Ini yang bener kita bertiga. Terus awal dulu bikin GJLS itu emang karena emang iseng kita pengen bikin. Ya udah bikin aja gitu. Ya. Sesuatu yang kita yang emang bikin kita happy gitu. Dan ternyata banyak orang yang suka dari YouTube. Terus podcast. Terus sekarang bisa jadi film yang panjang ini kayak. Salah jawabannya. Kok salah? Aduh. Kok salah? Ya kan Ulang lagi deh. Waduh. Iya. Jawabannya yang benar. Lu yang benar jawabnya. Jawabannya yang benar. Kan terserah gua itu lu walaupun Tapi dia kayaknya ini Tadi dah. di post tadi tuh jawabannya. Iya, itu kayak ada rasa terharunya gitu. Kayak kita kurang ngerti Iya. kalau lu. Nah, kalau soal Regen, bagaimana soal pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Bang, gue udah agak serem ini mau tayang film gue ini. Enggak yang lu enggak suka, yang benci banget siapa tuh? Siapa? Yang lu itu Siapa yang gue ada benci? nama itu yang Nggak lu ada, nggak suka. usah Pok ini. Itu mah obrolan di belakang aja, nggak usah dibawa-bawa ke sini. Bang, ini mah film-film ngapa gue giliran gue yang... Tapi enggak, sejujurnya kalau dia sekarang ini pemberantasan lagi bagus-bagusnya, Bang. Ya. Ya, tapi nggak tahu buat nutupin apa ya. Oh. Nggak maksudnya buat nutupin baju apa gitu. Masih nggak selamat. Lucu nggak lucu yang penting aman. Regen, ya boleh deh. Apa tuh? arti film ini untuk Regen? GJLS, film GJLS. Dari sisi tindak pidana korupsi kan. Nggak usah, nggak ada urusannya. Kan banyak kritik sosial juga. Ya tapi di film kita banyak kritik-kritik sosial tuh kayak yang ramai di masyarakat, orang yang kelilit pinjol, Oke. judul sama kita ada bahas pertambangan juga. Wih. Nggak bahas. Sumpah nggak bahas. Tapi ada kan? Nggak, ya ada. Di Cuman film kita ada. ada dialog doang. Tapi malah ada. Biar orang penasaran. Ada. Enggak. Serius, Gen? Serius? Berani banget lu? Dia. Di scene dia. Sin lu ya yang ngomong ya. Bukan sin gua ya, sin dia. Lu yang ngomong. Ini orang lu yang sering ngelawan rezim lu emang lu. Ini. Bawa gua lu. Gua mah support terus lah. Ya kita bahas judul, pertambangan, pinjol gitu. Bahkan kita bahas isu-isu AI juga. Ya banyak isu-isu sosial yang kita bahas gitu. Makanya arti buat saya film ini tuh sangat berarti sekali karena banyak pesan-pesan yang kita sampaikan lewat film ini gitu. Ya salah satu- Seperti pesan-pesan berikut ini. Bukan, belum. Tergantung dia, bukan lu. Saya kan hostnya. Iya, hostnya. Nanti saya arahin. Bintang tamu nggak boleh ngiklanin gitu, nggak boleh. Enggak boleh. Ya nggak boleh. Maaf. Ya kayak itulah termasuk yang pinjol, judol, hubungan antara anak dan ayah, hubungan tentang keluarga. Jadi banyak sekali lah gitu. Jadi Bapak, kita bukan ayah, bapak. ya bapak ayah sama aja kok. Kayak gitu Tapi aja kita nggak harus dibahas. anak dan bapak kalau film Iya, kita. anak dan bapak. Jadi sangat banyak pesan yang pengen disampaikan di film ini gitu. Oke, sih. jadi di film ini kalian ini bersaudara kan ya? Iya, Bang. Ya, jadi Siapa yang paling tua di saya sini? itu abangnya si Hibzi. Iya. Ya. Tapi si Rispo ini bukan abangnya Hibzi. Ya. Kalau gue itu bukan adiknya dia. Iya. Gue bukan adik dia. Berarti dia paling kecil dong. Bukan. Nih, Ah. Regen abang Abang Hibzi. Hibzi. Iya. Hibzi bukan adiknya gua. Iya. Iya. Tapi gua bukan kakaknya Regen. Iya. Kayaknya benar. Tepuk tangan sih, Bang. Tepuk tangan aja gue buat nyapu gitu. Nggak, jadi kalau mau simpelnya kita bertiga adik kakak. Adik kakak. Gitu. Lebih gampang ya. Regen anak paling gede, Hibzi anak paling tengah, saya anak paling kecil. Nggak usah pakai paling. Kalau paling tengah tuh nggak ada. Gak ada paling tengah. Oh ini anak paling pertama, nih paling kedua, nih paling ketiga. Paling kedua juga nggak ada. Ini pasti proses syutingnya ketawa-ketawa aja ya? Gak serius ya? Tapi enggak lah, serius lah bang. Kita mau bikin film ini pasti scripted dong. Tapi memang ada bagian-bagian yang kita improve gitu. Buat komedinya, buat adegannya tuh ada. Tapi ada skripnya dong. Nggak mungkin kita bikin film. Lama nggak ada kita proses bikin skripnya, Bang. Oh ya? Berapa lama? Kayak setengah jam. Tidak dong. Bentar dong. Itu ngetik. Itu kita berbulan-bulan, lumayan Berbulan-bulan. Karena kita ikut juga proses. Iya, ngedevelop apa. Ngedevelopnya. Dan salah satu scene penting yang kita angkat dan kita seriusin itu scene pertambangan itu, Bang. Balik lagi. Iya nggak, emang scene drama kan.
Scene-nya emang drama kan itu? Iya drama. Cuman kayaknya ya, seingat gua syuting, seingat gua nonton premier, kayaknya itu cuman sedikit banget dah kayaknya ngomong pertambangan. Berarti gue beda film nih. Ya jangan. Tapi pas momennya dong ya. Enggak, Artinya ya? emang pas ada kita bahas sedikit lah gitu. Oke. Dan ternyata sekarang jadi rame, kita juga nggak Iya. Apa sih emang yang rame? Oke, jadi kalian ingin disebut sebagai komika atau bintang film nih? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita jeda dulu ya. Gak mau kita mau jawab sekarang. Jangan. Ini iklan penting. Iklan ya. Tetaplah di Midnight Live. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Hari ini kita kedatangan GJLS. Udah tadi bang, udah. Iya, Ya kan kita ada yang baru nonton lagi. Buat yang baru nonton. Iya. GJLS singkatan dari Rispo. G-nya Regen, J-nya IBJ, L-nya Rispo, S-nya semua kita. GJLS. Kok L-nya Rispo? Kan G-nya Regen. Ah. Udah nih gua G. Iya. J-nya Hibji. Hibji kan udah J. Iya. L-nya Rispo kan belum dapet. R-nya gua lah, Rispo. Jadinya Rispo. Bukan kepanjangan, bagi-bagi aja. Bagi-bagi aja. Oh, bagi-bagi aja. Bagi rata semua kita. Gak mesti ada inisialnya di situ. Harus. Itu kan kalau yang umum. Kita kan selalu beda. Pengen beda terus. Pas syuting ketawa-ketawa gini. Iya. Terus ada yang marah nggak? Aktor lain atau aktris lain? Gak ada sih, justru pada seru semua ya. Kita aktor senior itu ada Om Bucek, ada Luna Maya gitu. Terus ada Nadia Arina juga, ada Reina juga, dan semuanya malah fun semua sih bawaannya. Malah Om Bucek tuh juga sering ketawa-ketawa justru sebenarnya. Karena ya ada improve dari Rispo yang dia kaget gitu. Yang gak janjian tiba-tiba improve Risponya tuh, kadang dia kaget jadi ketawa Om Buceknya gitu sih. Improve-nya kayak gimana tuh, Rispo? Ya seperti itu Pak. Lu jelasin. Kan belum ada. Iya. Maksudnya misalnya scene-nya apa gitu. Lebar pas padat gue mancingnya beda kadang Oke, gitu. Biar seru gitu, ternyata kesel ada beberapa. Kesel. Iya kalau itu mah udah kelewatan. Kalau lu padet sama master beda itu udah kelewatan po. Tapi Regen kesel nggak kupingnya digigit Rispo? Oh iya itu bloopers tuh. Dia gigit kuping gua nggak tahu alasannya apa, pokoknya tiba-tiba. Ya kan situasi bisnis acting Bang. Bisnis acting gitu kan. Ada ya bisnis acting. Bisnis acting Iya, kayak gitu. bisnis acting tuh seorang aktor gimana mempersembahkan apa reaksi rasa dia kepada Sesuai sutradara. konteks. Sesuai konteks. Biasanya apa yang terjadi di situ, gesturnya kayak gimana. Kan kita posisinya nih Bang, gua kasih tahu, gua klarifikasi dari sini dah. Eksklusif nih cuma di sini doang. Eksklusif. Udah 40 channel ngomong gitu. Eksklusif semua. Eksklusif semua. Ya, oke. Eksklusif sama yang bertiga. Kita lagi ngelihat bapak kita Bang, bertiga sama wanita yang kita nggak suka lah gitu. Kan gregetan kan. Ya kayak gitu gitu. Oh, make sense, make Iya, sense. make sense. Kalau masih nggak make sense sih menurut gue ya masih. Kalau gregetan gigit ya. Ya nggak kayak apa ya, kayak gemes apa, kayak kesel tapi nggak bisa marah karena kita sebagai anak gitu. Biar gimana pun kita harus menghormati orang tua Ya. kan gitu. Pesannya kan di situ kan, di scene itu kan. Iya. Walau sekesel-keselnya kita sebagai anak ya orang tua tetap harus dihormati. Oh, Gitu. ada pesannya. Jadi ya gigit Regen aja lah. Gitu. Berani-beraninya gigit kakak lo, Regen. Iya makanya. Udah gitu kan sini dibuang jadinya. Berarti kan salah. Kalau sini dipakai berarti itu bener yang lu lakuin. Sini kan dibuang, ditayangin pas masih syuting udah ada bloopersnya itu film. Ya itu memang scene untuk kebutuhan promo Bang. Sekarang ngomongnya promo, tadi bisnis acting lu. Gua mau ngeles mulu dipatahin terus. Tapi dia sering banget ini Bang, improve-nya itu kalau yang tadi mungkin ya dia masih bisa ngasih alasannya lah ya. Iya. Konteksnya karena gemes, gigit kuping gitu. Dia sering banget improve tapi buat hibur kru. Jadi bener-bener gak ada konteks, bener.
kayak ngapain gitu, tiba-tiba ada yang scene tadi yang sama tuh kita lagi ngeliatin bapak kita sama cewek yang nggak kita suka bertiga, terus selesai scene itu kan, harusnya kan udah kan selesai scene itu deketan gitu kan, cut kan gitu kan, harusnya dia nggak belum di cut gitu, kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa dia bilang, "Bang, somai bang," gitu. Nggak ada konteks apa. Ya antusias. Harus antusias ya bang, pendengar yang baik. Jatuhnya lembur itu ya. Iya. Karena ngibur penonton, ngibur kru juga. Iya, sering banget. Sama Ngomong di kayak depan ini, kamera. memang dia kalau menghibur juga jago nih. Iya. Gimana? Dia bisa kayak pembawa acara Metro Singwen, Bang. Oke. Tuh, duduk di situ kali Bang. Jelek banget ini. Ya, coba sini. Ya, silakan. Ipsi, tepuk tangan dulu dong untuk Ipsi. Tadi sebenarnya kenapa ide ini keluar? Kan sebelumnya tadi Metro Sinwen ya tadi ya. Iya. Ya kan terus dia bilang di itu, kayaknya gue juga bisa dah kayak gini lah. Dia ngomong gitu. Maka kalau emang bisa ayo. Coba kalau gitu. bisa. Kameranya mana? Kalau berita ini. itu ya. Ya, kamera 4. Ding 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 ding. 呢角色啥？即呢條貨啫，顯示開。呢支長貨係睇嚟條我借嚟嘅啫咧，是冇貴冇冇。長貨天顯見過你下你熬22升3隻或者我聽起來我加raja 4強的嚟講，我 Apa yang rajin? Kan nggak ada di script tadi. Nggak ada raja 4 ya. Nggak ada. Nggak ada. Berita apa? Udah film yang angkat tambah. Gua kasih tahu, film Gajal Sibuk Ibu-Ibu akan tayang tanggal 12 Juni 2025 dan ini bisa ditonton oleh orang-orang dimanapun termasuk orang Raja Ampat. Aman. Iya. Itu baru ngerti saya. Iya. Tapi takut. Lucu nggak lucu yang penting aman kan. Yang penting aman. Aman nomor 1 ya. Aman nomor 1. Saya ketawa penonton waspada. Kebalik ya. Rispo, jadi sekarang lebih nyaman disebut aktor, komika, Saya lebih senang disebut komedian aja sih Bang. komedian. Apapun medianya gitu kan, ya ujung-ujungnya saya itu ngelawak-ngelawak juga Bang, itu mau dipanggil di mana gitu. Nangis ini mah cuma nangis Lagi. Yang ini nggak harus nangis. Tapi sudah masuk layar lebar loh. Ini kan sebuah kebanggaan juga. Ya gimana ya, proses itu Bang. Itu prosesnya. Jawabnya itu sih. Awalnya juga. Kayaknya ya kalau menurut gue sih nggak nyambung gitu. Tapi kan kita lagi promo harus tetap support teman. Harus tetap support teman. Udah kita penontonnya sangat support. Iya sangat. Udah. Ini juga kayaknya weng ngantuk dah. Enggak ini. Enggak ujuk-ujuk langsung layar lebar gitu Bang. Gitu. Ini film ini awalnya ya kita preview di studio yang layar lebih kecil gitu. Lama-lama nih nanti 12 Juni nanti mulai di bioskop gitu. Awalnya juga bikin film pendek, ditontonnya cuma di HP gitu. Ya kan sekarang bisa layar lebar. Ya itu proses lah. Iya Mas. Bangga ya. Tapi yang ini nggak tahu ya, ini gue yang salah tuh. Tapi kayak pertanyaannya tadi kan lebih senang disebut stand up komedian atau aktor. Dijawab komedian. Tapi kan abis itu Bang Raja nanya, tapi kan lu sekarang udah main film layar lebar. Kok lu ngejelasin kita preview layar kecil? Itu buat apa? Gak apa-apa, yang penting gak dead air aja. Kecuali lu bilang gini, gue komedian. Tapi kan kalau misalkan gue main film, gue tetap bisa melabeli diri gue sebagai komedian. Aktor komedi kan masih bisa. Kan kalau kayak gitu masih oke lah. Beda, gua nggak gitu. Itu jawaban umum ya, Rispo ya. Jawaban umum. Kalau Hifzi, vokalis juga. Kalau Hibzi ini Biar dia Bang. sendiri. Hifzi. Dia sendiri. Sekarang akhir-akhir ini gue lagi seneng disebut anak motor, Bang. Sedang disebut anak motor. Lu aja motoran kayak orang jemput anak. Kita jadi kemarin San Mori ya kan, motor bagus-bagus. Hibzi motoran modifnya tuh cuci Bang. Rigen deh, lebih suka disebut sebagai komedian sama kayak Rispo atau sekarang Anak motor kayak gua. Gua nih aktor loh. Kayaknya ditanya Gen. Iya, gue denger. Atau lebih senang disebut Pak Sentot? Pas atau Pak sentot itu Imawan? di kue sebelah itu. Oh, di sebelah ya. Sampai sini juga ya ternyata ya.
Kalau saya kayaknya komedian juga sih kurang lebih. Karena komedian itu bisa lebih banyak lininya yang bisa kita masukin ya gitu. Komedian. Kalau stand up komedi kan ya stand up komedi. Kalau aktor aja. Tapi kalau komedian kayaknya bisa semuanya. Bisa di aktor, bisa musik komedi, bisa apapun lah gitu. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk GJLS. Tayang 12 Juni di bioskop kesayangan Anda, tiketnya sudah bisa dibeli. Sudah bisa dibeli. Dan lagi ada promo buy one get one. Oke, kita ke depan. Mungkin kata-kata terakhir dari Hifzi pakai bahasa Thailand untuk promo film GJLS. สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุยเลยในหนึ่งเจอนี่ครับเดี๋ยวจะเลยสิบุกอีบุเทเลยนายถึงเลยนะมิดไนท์ไลฟ์จุงเลยครับของในทูเลยจูนหาดพุ่งเลยนะครับเตะเลยเลยนะ Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Dipersembahkan oleh